Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Indra Abdindia dengan NIM 3 digit terakhir 228. Jadi di sini kami SKD A3 akan mempresentasikan tentang forensik histopatologi. Next. Jadi untuk latar belakang dari student project ini, jadi seperti yang kita tahu bahwa ilmu kedokteran forensik dan mediko legal merupakan ilmu kedokteran yang dimana memberikan pelayanan untuk kepentingan penegakan hukum seperti membantu dalam penyelesaian kejahatan, sengketa hukum, dan lain-lain yang dimana berhubungan dengan ilmu kesehatan dan juga ilmu hukum. Nah, untuk menegakkan penyelesaian kejahatan dan menegakkan hal tersebut, adapun pemeriksaan untuk menentukan penyebab dari suatu kematian tersebut, yaitu ada histopatologi forensik yang sekarang kita akan bahas, kemudian toksikologi, biokimia, biologi molekuler, dan masih banyak lagi pemeriksaan yang bisa menentukan penyebab dari suatu kematian. Nah, jadi histopatologi forensik dalam kasus ini berperan sangat penting di ilmu kedokteran forensik, yang dimana histopatologi forensik sangat membantu dalam proses diagnostik dan juga proses investigasi dalam pengumpulan bukti, yang dimana jika penemuan makroskopik itu masih mengalami keraguan, yang dimana nantinya bisa menentukan sebab kematian secara sebaik-baiknya gitu. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Tika Rizky Nurlaila dengan 3 digit NIM terakhir 200. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi histopatologi forensik, di mana pemeriksaan histopatologi forensik adalah pemeriksaan tambahan yang dilakukan apabila diperlukan dan tidak termasuk ke dalam pemeriksaan rutin. Tujuan utama pemeriksaan forensik adalah menentukan kematian dengan tepat, dan umumnya penyebab kematian sudah diidentifikasi secara jelas tanpa adanya pemeriksaan tambahan berupa histopatologi. Histopatologi forensik adalah diterapkannya teknik histopatologi dan pemeriksaan patologi forensik, di mana patologi memiliki aspek unik dan khusus dari praktik patologi. Terdapat perbedaan penting antara histopatologi klinis dengan histopatologi forensik, yaitu adanya perbedaan sifat spesimen yang bervariasi dan perbedaan spektrum organ dan pemeriksaan jaringan bervariasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Nima Didi Tiara Nitya dengan 3 digit NIM terakhir 197. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai histopatologi forensik. Histopatologi forensik merupakan pemeriksaan histopatologi yang dilakukan kepada sampel-sampel jaringan mayat yang diperoleh dari pemeriksaan postmortem, yang dimana hanya bertujuan dalam proses diagnosis dan penyiasatan atau investigatif. Histopatologi forensik adalah suatu bidang subkepakaran patologi forensik yang utamanya adalah untuk membantu menentukan sebab kematian serta perkara lain yang berkaitan dengan suatu kematian. Sehubungan dengan hal itu, maka analisa mikroskopik yang dijalankan adalah untuk memenuhi keperluan siasatan forensik dan bukan bagi perawatan pada pasien yang sakit. Histopatologi forensik penting dalam menjamin mutu pemeriksaan postmortem karena dalam suasana evidence-based medicine yang dipraktikkan pada zaman sekarang, pemeriksaan postmortem forensik tidak lagi dilakukan melalui pemeriksaan makroskopik saja, tapi juga harus dijalankan pada peringkat mikroskopik. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Melasari Dewi dengan NIM 239. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga pada slide sebelumnya, histopatologi forensik ini adalah gambaran kualitas otopsi, di mana dalam suatu pemeriksaan forensik itu tidak hanya menggunakan pemeriksaan makroskopis atau dengan mata telanjang saja, tetapi juga diperlukan pemeriksaan tambahan seperti toksikologi, biologi molekuler, kimia, dan juga pemeriksaan histopatologi forensik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Della Grand Mason et al. Pada tahun 2010, di mana pada 40% kasus forensik itu mekanisme kematiannya malah ditunjang oleh adanya pemeriksaan histopatologi forensik, bukan hanya pemeriksaan makroskopis saja. Nah, maka dari itu dengan pemeriksaan histopatologi forensik diharapkan dapat memberikan peran dalam kelengkapan suatu laporan postmortem, sehingga nantinya hasilnya dapat menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara mediko-legal sebagai kematian kausalitas. Akan dijelaskan oleh teman saya, Pak. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Nyoman Nadidana Jayadian Eka dengan 3 digit NIM terakhir 221. Jadi, menginjak pada penentuan intravitalitas dan waktu terjadinya luka secara histopatologi. Jadi, penentuan intravitalitas luka dapat dijadikan salah satu cara untuk menganalisis ciri-ciri dan penyebab terjadinya sebuah trauma fisik pada korban pada tindak pidana.
Dalam kedokteran forensik diperiksakan secara histopatologi, di sini dapat menentukan waktu terjadinya luka, ciri-ciri luka, dan penyebab, serta derajat luka. Untuk selanjutnya akan lebih lanjut dijelaskan oleh teman saya, slide-nya jangan di next terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Coba perkenalkan saya Anang Bagus Gani dengan 3 digit terakhir 088. Di sini saya akan menjelaskan penentuan intravitalitas secara histopatologi yang dapat menentukan apakah luka yang terjadi pada korban tindak pidana dilakukan sebelum dan sesudah kematian, dan menentukan waktu adanya luka terhitung sejak kematian korban. Perubahan secara histopatologi dapat mencirikan sebagai fase penyembuhan luka, juga dapat diterapkan untuk menentukan usia luka, namun reaksi perbaikan sel sangat bergantung pada luasnya cedera itu sendiri. Untuk proses penyembuhan luka akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Next. Baik, sebelum memperkenalkan, nama saya Richard dan 3 digit terakhir 141. Jadi proses penyembuhan luka di sini dapat dilihat bahwa saat luka terjadi setelah 30-4 jam, maka temuan histopatologinya itu adanya sebutan PMN dan mulai terlihatnya adanya fibrin. Lalu jika luka terjadi sudah 4-12 jam, maka mayoritas itu ditemukannya PMN atau polimorfonuklear. Lalu kalau misalnya luka sudah 12-24 jam, maka sel leukosit itu mulai terbentuk. Lalu jumlah PMN mulai turun. Lalu setelah 1-3 hari atau 24 jam sampai 72 jam, terlihat jaringan granuloma, dan pada jam ke-48 itu infiltrasi leukosit dan lemaknya. 3-6 hari mulai terbentuk kolagen. Lalu yang terakhir setelah 10-15 hari vaskularisasi sudah berkurang dan jumlah leukosit sudah mulai menurun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Richard. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan perkiraan postmortem interval berdasarkan histopatologi. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gede Darana Kusuma dengan 3 digit terakhir 076. Sini untuk faktor histologis itu merupakan waktu kematian pada bayi dalam kandungan dengan menggunakan autolisis. Jadi autolisis itu merupakan pemecahan jaringan dengan aksi enzim dalam sel yang terlihat dalam sel mati. Tingkat autolisis yang bervariasi ini pada suatu jaringan dapat membantu menentukan kemungkinan waktu kematian pada bayi dalam kandungan. Nah, yang dilihat dari autolisis itu bisa dilihat sebagai hilangnya basofilik nuklir setidaknya 1% sel secara spesifik pada wilayah organ dan terkait dengan hilangnya DNA. Lalu adanya hilangnya pewarnaan basofilik dalam matriks tulang rawan trakea atau bronkial. Lalu adanya karyoheksis nuklir dalam limfosit cortical thymic, dan ada detasemen epitel mukosa di bronkus, saluran pencernaan, dan rahim. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Afristi Karisma. Di sini saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai perkiraan postmortem interval berdasarkan histopatologi. Jadi untuk autolisis di sini karena IUD harus dibedakan karena akan mempengaruhi keterlambatan postmortem, dan jika prosesnya tersedia untuk diperiksa maka itu juga dapat berkontribusi untuk menilai lama waktu kematian pada janin di dalam rahim. Kemudian setelah 6-24 jam IUD tersebut, maka plasenta akan menunjukkan karyoheksis intravaskuler, dan setelah sekitar 2 hari akan muncul endovaskular hemorrhagic. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ani Putu Diayu Permana Dewi dengan NIM akhir 094. Jadi sudden death ini merupakan kematian yang terjadi secara tiba-tiba dan seketika tanpa penyakit yang jelas. Untuk penyebabnya ada pertama yaitu penyakit jantung dengan persentase 57%, kedua penyakit paru dengan persentase 21%, pendarahan otak 4%, ruptur aneurisma aorta 9%, dan juga penyebab yang tidak teridentifikasi yaitu 9%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Perkenalkan, nama saya Gus Dewi Dewi Rapotami dengan 3 digit MTRL 01. Di sini saya akan menyampaikan gambaran daripada histopatologi akibat yang merupakan manifestasi daripada sudden death. Di mana di sini saya mengangkat pada bagian kardiovaskular, tepatnya di sini saya mengambil pada bagian cerebrovaskular, di mana pada gambar pertama ini tampaknya bahwa ada suatu penebalan dan hialisasi pada bagian cerebrovaskular yang di sini dan juga terdapat perivaskular clearing, di mana perivaskular clearing di sini ditandai oleh tanda bintang pada gambar pertama.
pertama, dan di sini ada deposisi hemosiderin. Di mana deposisi hemosiderin ini ditandai oleh kepala dari tanda panah. Dan di sini pada tanda panah menandakan adanya korpora daripada amilase. Kemudian selanjutnya di sini gambar kedua merupakan gambaran daripada terjadinya remote cerebral infarct atau adanya cerebral infarct. Di mana di sini terdapat basofilik dan juga perubahan warna kehitaman yang diakibatkan daripada mineralisasi, di mana mineralisasi tersebut ditunjukkan oleh tanda panah. Selanjutnya di gambar ketiga di sini ada double barrel. Jadi di sini adalah gambaran dari acute cerebral hemorrhage, di mana acute cerebral hemorrhage di sini disebabkan oleh amyloid angiopati, di mana pada gambar terdapat double barrel. Nah, double barrel ini ditunjukkan oleh tanda bintang, di mana double barrel tersebut adalah penebalan dan juga hialinisasi pada sekitar pembuluh darah pada otak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini gambar keempat atau gambar terakhir di sini merupakan gambaran daripada terjadinya ruptur dari berry aneurysma, di mana di sini pada tanda panah terlihat adanya aneurysma bulge. Itu adalah yang bisa saya sampaikan. Next. Baik, perkenalkan nama saya Nurmi dengan 3 digit 218. Selanjutnya yaitu simpulannya, histopatologi forensik adalah pemeriksaan tambahan yang dilakukan apabila diperlukan dan bukan termasuk pemeriksaan rutin. Peran dari histopatologi ini dalam kasus forensik yaitu untuk mengkonfirmasi pemeriksaan makroskopik dan berperan dalam kelengkapan suatu laporan postmortem. Penentuan intravitalitas secara histopatologi bertujuan untuk mengetahui apakah luka yang terjadi pada korban tindak pidana didapatkan sebelum atau sesudah kematian. Perkiraan postmortem interval berdasarkan histopatologi yaitu dapat dengan autolisis, yakni pemisahan jaringan dengan aksi enzim dalam sel yang terlihat dalam sel mati. Baik, sekian presentasi dari kami SKDA 3. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.